Sabi pun. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Risa Putri dalam acara Saburai News. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menghadiri apel besar dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 yang digelar di Kota Tapis Berseri. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menghadiri apel besar dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 yang digelar di Kota Tapis Berseri. Dalam momen tersebut, Eva menekankan pentingnya meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan terutama dalam hal pelayanan publik dan pengelolaan retribusi. Menurut Eva, pemerintah kota telah melakukan pemantauan langsung terhadap petugas Dishub di lapangan, mulai dari petugas parkir hingga petugas lalu lintas yang setiap hari berada di garda terdepan mengatur aktivitas jalanan. Eva menegaskan kehadiran petugas Lalin sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama para pelajar dan pegawai yang beraktivitas di pagi hari. Sebagai upaya konkret, pemerintah Kota Bandar Lampung berencana menambah infrastruktur pendukung transportasi. Eva menyampaikan insya Allah tahun depan akan dibangun satu lagi flyover untuk memperlancar arus lalu lintas di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Apel besar sama Hut Perhubungan ya. Harapan Bunda dari Dinas Perhubungan ini bisa memberikan itu tadi sama distribusi pelayanan yang baik karena banyak sekali distribusi yang memang sudah diberikan oleh perhubungan. Terus yang kedua masalah pelayanan. Tadi kan mungkin dari teman-teman wartawan ngecek semua teman-teman dari bagian parkir sampai Lalin. Lalin ini prioritas karena Lalin yang ngurus jalan yang ada di Bandar Lampung. Harapan Bunda semua Lalin yang ada di Bandar Lampung ini bisa juga mempertahankan juga reputasinya dengan baik karena kan mereka ini ada di jalan memberikan pelayanan yang baik bagi anak-anak yang mau berangkat sekolah, terus jalan-jalan yang suasana macet itu yang prioritas. Dan juga Bunda berharap kepada teman-teman perhubungan ini bisa semua sisi yang ada di Bandar Lampung berkolaborasi dengan Polresta, berkolaborasi dengan Pol PP, bisa memberikan, yaitu tadi yang Bunda sampaikan, tidak ada lagi macet, tidak ada lagi halangan untuk masyarakat kantor, masyarakat untuk pergi belajar. Karena kan sekarang ini Bandar Lampung luar biasa kalau pagi-pagi jam 7. Nah, apalagi nanti kita, insya Allah, kita akan membuat satu lagi flyover untuk warga Bandar Lampung, teman-teman. Kalau target Bunda sih pengennya ya sebanyak-banyaknya. Ya kalau misalnya yang tadi disampaikan, mungkin kita akan evaluasi dan berapa titik yang parkir ini memang kita akan berikan semuanya ke Dinas Perhubungan, semuanya jalan-jalan yang ada di Bandar Lampung. Apalagi nanti kita kan sudah buat pintu parkir, jadi semua yang masuk keluar sudah bisa lihat distribusinya seperti apa. Supaya nanti kita punya rencana, nanti kita punya angkot kerjasama dengan angkot yang tua, ambil angkot kita ya. Mereka bayarnya sama-sama kita lah, subsidi dari pemerintah dan juga mereka. Jadi mereka bisa bayar tiap hari berapa saja mereka dapatkan supaya mereka bisa cicilan angkot yang nanti insya Allah yang Kota Bandar Lampung nanti punya akan kita berikan kepada masyarakat yang ada di Bandar Lampung. Dan kita juga nanti akan kita buat 5 kecamatan berapa mobil, 5 kecamatan berapa mobil, apalagi kita akan berupaya nanti punya bus. Nah bus ini jalan perkotaan sama juga ke kampus-kampus, perkantoran, kalau angkot ini ke lingkungan. Jadi sampaikan ke lingkungan kalau yang besar-besar itu, bus-bus itu ya ke perguruan tinggi, ke kantor-kantor, itu harapan kita. Tolong tenaga honorer ini kerjanya harus lebih baik lagi. Karena sekarang ini kita berupaya maksimal supaya mereka diangkat oleh P3K. Apalagi bolak-balik Bunda nanyain gimana tenaga kontrak kita sudah ada pengumumannya untuk ini. Dan nanti Bunda ke Jakarta lagi, Bunda tanyakan lagi. Karena kita berupaya semaksimal mungkin supaya tenaga kontrak yang ada di Bandar Lampung, terus yang namanya setengah ini paruh waktu ini ya, paruh waktu ini bisa semua diangkat. Ini yang kita upayakan. Nah, kan banyak yang nggak tahu. Udah kan hanya berapa kali udah ke BKN sama ke Pak Jidan. Udah sering nanya gimana Pak perkembangannya.
Tuh, 300 semua udah kita inikan. Dari kota Bandar Lampung. Ingat, P3K marah. Tapi semua dari tenaga kontrak ini semua sudah tahuan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu P3K. Iya, ada romping ini buat ganti-gantian mereka. Ini Bunda, ini lalu lintas, ini kereta api. Terima kasih Bunda. Dapat jas hujan juga Bunda. Jadi satu paket. Keren ini. Kita beralih, sebanyak 392 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024 resmi menerima surat keputusan pengangkatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, serta kontrak perjanjian kerja dari Bupati Waikanan, Ayu Asalasia. Sebanyak 392 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K formasi tahun 2024 resmi menerima surat keputusan pengangkatan, surat pernyataan melaksanakan tugas serta kontrak perjanjian kerja dari Bupati Waikanan Ayu Asalasia. Penyerahan dilakukan secara simbolis dalam acara yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Waikanan pada Selasa 16 Juli 2025. Penyerahan SK ini merujuk pada surat keputusan Bupati Waikanan nomor 100 tahun 2025 tertanggal 28 Mei 2025 yang mengatur tentang pengangkatan calon P3K di lingkungan Pemkab Waikanan. Dalam laporannya, pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan Ari Antoni Tamrin menyampaikan bahwa dari total 400 formasi yang diberikan, hanya 392 formasi yang terisi. Rinciannya mencakup 296 guru, 46 tenaga kesehatan, dan 50 tenaga teknis. Sementara itu, 8 formasi lainnya tidak terisi terdiri dari 4 guru dan 4 tenaga kesehatan. Bupati Ayu Asalasia mengucapkan selamat kepada para penerima SK dan menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari perjuangan yang tidak mudah. Ia mengatakan agar rasa syukur atas capaian ini diwujudkan dalam bentuk semangat kerja yang tinggi dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Syukuri apa yang telah dicapai, wujudkan rasa syukur itu melalui kinerja yang berkualitas, semangat yang tidak kendor, dan integritas dalam bertugas, tegas Ayu dalam sambutannya. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya menjalankan tugas sebagai ASN dengan sepenuh hati, menjunjung tinggi tanggung jawab, serta menjaga etika dan moralitas dalam bekerja. Kedepankan etika, kejujuran, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab jadilah sosok teladan, tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga di tengah masyarakat. Kita tidak hanya butuh ASN yang cerdas, namun juga yang berakhlakul karimah, pesan Bupati Ayu dengan penuh harap. Di akhir sambutannya, Ayu berharap agar para P3K dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung reformasi birokrasi, sekaligus turut mewujudkan visi Waikanan sebagai daerah mandiri dan sejahtera. Tanggal 28 Mei 2025 tentang pengangkatan calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan. Peserta seleksi P3K, Bupati yang kami hormati, perlu kami laporkan pula bahwa jumlah formasi dengan perjanjian kerja P3K Kabupaten Waikanan tahun 2024 sejumlah 400 formasi dan diikuti oleh 2.276 peserta. Hasil seleksi P3K formasi tahun 2024 dapat kami laporkan dari 400 formasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 yang terisi sejumlah 392 formasi. Jadi cerita juga nih, baru kemarin Ibu Bupati saya terdatangkan 352, masih basah itu kemarin. Tanggal juga nanti Ibu bakal terdatangkan juga. Kemarin juga sampai pena habis juga. Ini staf saya ini sampai ganti pena, mana Rosi ada juga di sini. Jadi beberapa hal memang ini banyak. Saya lihat kalau dari sini Ibu di luar bersambutan, ini banyak perempuannya ya. Bukan berarti yang laki-laki yang lebih nilainya kurang, enggak juga nih. Karena saya percaya dan saya harap semua yang ada di sini adalah yang terbaik. Hari ini
Tentunya momentum ini akan menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kita semua, bagi saudara, sebab untuk sampai di titik ini bukanlah hal yang mudah. Banyak tentunya yang sudah dikorbankan, baik tenaga, pikiran, apalagi doa, baik diri sendiri maupun doa dari keluarga, karena tidak semuanya seberuntung saudara semua di sini. Banyak yang belum beruntung. Tadi contohnya saya di perjalanan, saya dibawa oleh saudara saya. Aduh, katanya di antara sekian 300 ini gak ada saya. Padahal itu yang bawa saya setiap hari selama 3 tahun. Artinya gak semua orang bisa seberuntung saudara-saudara sekalian. Untuk itu, syukuri apa yang sudah saudara capai pada saat ini, pada titik ini, dan wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk semangat yang tinggi dan kinerja yang berkualitas. Hak dan kewajiban menjadi fondasi profesionalisme dan integritas pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja sebagai bagian dari ASN, serta wajib dipatuhi demi pelayanan publik yang optimal. Saya akan bacakan hak pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, antara lain yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk menunjang tugas dan pengembangan diri. Yang kedua, menerima tunjangan dan kesejahteraan sesuai dengan peraturan seperti tunjangan keluarga, kesehatan, dan kinerja. Dari Waikanan, Agus Saburai TV melaporkan. Universitas Saburai mengadakan pelantikan alumni dan Saburai Expo 2025 di kampus Universitas Saburai Bandar Lampung dengan mengambil tema Festival Kreasi dan Harmoni Budaya. Universitas Saburai mengadakan pelantikan alumni dan Saburai Expo 2025 di kampus Universitas Saburai Bandar Lampung dengan mengambil tema Festival Kreasi dan Harmoni Budaya. Dalam sambutannya, Ketua Alumni Universitas Saburai Jihan Nurlela mengatakan akan memajukan alumni ke arah yang lebih baik, sehingga akan lebih baik lagi dalam membangun reputasi penting di Universitas Saburai. Kedepan akan menjadi jembatan yang kokoh antara dunia akademik dan realitas sosial, antara idealisme kampus dan dinamika masyarakat. Pada hari ini Selasa, 9 September 2025, saya Rektor Universitas Sangbumi Ruwajurai dengan ini melantik secara resmi saudara-saudari sebagai Ketua dan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Sangbumi Ruwajurai. Saya percaya bahwa saudara-saudari mampu melaksanakan tugas dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari organisasi ini kita jadikan ruang kolaborasi, sinergi, dan kontribusi bagi kemajuan alma mater daerah Lampung, bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan Saburai Expo merupakan ajang kreativitas semangat potensi besar yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Saburai dan alumni Universitas Saburai. Kegiatan pelantikan alumni Universitas Saburai dan Saburai Expo 2025 yang dibuka oleh Rektor Universitas Saburai Dr. Sodirin. Ia mengatakan kreativitas dan kreasi budaya dalam harmoni budaya yang menjaga pondasi kita sebagai bangsa. Dengan kreativitas kita mampu bersaing. Dengan harmoni budaya kita akan tetap kokoh sebagai bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Saburai Expo yang dilaksanakan secara tahunan juga merupakan momentum penting yang menunjukkan wajah Universitas Saburai sebagai kampus yang dinamis, kreatif, dan berdaya saing. Dan semangat penuh inovasi, keberanian untuk tampil, dan tekad untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, tim redaksi Saburai TV melaporkan. PT Pertamina Geothermal Energy menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan potensi green hydrogen di tanah air. PT Pertamina Geothermal Energy menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan potensi green hydrogen di tanah air. Hal ini ditandai dengan dilakukannya groundbreaking Green Hydrogen Pilot Plant Ulu Belu pada Selasa 9 September 2025. Fasilitas ini menjadi yang pertama di dunia yang mengintegrasikan teknologi anion exchange membrane electrolyzer dengan energi panas bumi sebagai sumber listrik bersih, selaras dengan moto energi terbarukan dari PT Pertamina Persero.
Kegiatan groundbreaking di PGE area Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung itu turut dihadiri Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung, Wamen Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Direktur Utama PT Pertamina Simon Mantiri, Direktur Utama PT PGE area Ulu Belu Zulfi Hadi, lalu Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi dan jajaran Forkopimda Tanggamus. Direktur Utama PT Pertamina Simon Mantiri dalam sambutannya mengatakan bahwa PT Pertamina melalui PGE sebagai World Class Green Energy Company terus berkomitmen untuk menciptakan nilai dengan memaksimalkan pengelolaan end-to-end, potensi panas bumi beserta produk turunannya, serta berpartisipasi dalam agenda dekarbonasi nasional dan global untuk menunjang Indonesia Net Zero Emission 2060. Sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi langkah dari PGE yang akan mengembangkan green hydrogen. Orang nomor 1 di Provinsi Lampung itu juga mengajak PGE untuk berkolaborasi khususnya dalam membangun pertanian di Lampung. Jadi untuk program ini pemerintah akan mendorong untuk pengembangan energi baru terbarukan. Ya termasuk itu adalah geothermal terintegrasi dengan bagaimana kita menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah. Salah satu nilai tambah itu adalah green hydrogen. Jadi pasar green hydrogen sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini kan meningkat ini cukup signifikan. Pada tahun 2023-2024 itu baru sekitar 2 juta ton itu per tahun. Ya sementara ini dalam tahun 2060 ini progresnya naik signifikan, itu diperkirakan itu akan menjadi sekitar 40 juta ton itu kebutuhan secara global. Jadi kalau kita hanya melihat itu kebutuhan di dalam negeri, kalau ini kita bisa menjadi sumber penyedia bagi kebutuhan secara global, jadi kan potensi kita untuk mengekspor energi bukan lagi minyak, tapi kita sudah mengekspor adalah hidrogen untuk kebutuhan global. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari sisi investasi, memang itu kalau kita bandingkan negara-negara Eropa, mereka sangat komit untuk bagaimana mengembangkan green hydrogen ini. Yang saya sampaikan tadi, kayak Jerman, Prancis, Italia, ini mereka justru membuat itu rantai pasok untuk industri-industri mereka. Ya termasuk pengembangan untuk sektor transportasi pembangkit. Jadi kalau ini kita bisa melakukan kegiatan investasi, tadi rencana investasi yang dilakukan oleh Pertamina secara ini kan sekitar 1,8 miliar US dollar untuk bisa berfungsi secara maksimal. Untuk saat ini pilot project ini kan baru 3 juta US dollar. Jadi untuk 3 juta US dollar ini implementasinya kan bisa kita duplikasi produksinya. Tahap pertama berapa, tahap kedua berapa, sampai dengan skala ekonomis kita bisa masuk itu untuk ekosistem secara keseluruhan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan groundbreaking pada hari ini akan menjadikan tonggak sejarah, kita akan mengembangkan hidrogen, green hydrogen untuk kebutuhan energi di masa depan. Untuk rencana pembangunannya sendiri sampai kapan Pak, dan produksi awal berapa? Jadi untuk produksi ini kan ini nanti dijelaskan detailnya oleh Dirut PGE. Ini karena dikembangkan secara bertahap, tadi juga sudah dijelaskan. Tapi apa yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek ini, yang pertama itu adalah bagaimana kebijakan regulasi ini bisa lebih kita sederhanakan. Kemudian dalam pengembangan kegiatan investasi ini kan nilai investasinya cukup besar, 1,8 miliar US dollar. Jadi kalau 1,8 miliar US dollar ini kan break even point-nya dalam pelaksanaan kegiatan investasi, kalau tidak ada insentif itu kan cukup panjang. Jadi yang kita dengan mekanisme insentif yang sudah kita miliki itu akan bisa kita dorong ekosistem ini. 3, 2, 1. Boleh kita tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu? Dengan ini pembangunan di Mega Project Pilot Project Ulu Belu resmi dimulai. Dari Tanggamus, Rio Aldipo, Saburai TV melaporkan. Berita selanjutnya, merasa tidak mendapatkan kepastian hukum serta diskriminalisasi atas laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, Amelia Apriliani melaporkan jajaran penyidik Polres Lampung Utara ke Propam Polda Lampung. Merasa tidak mendapatkan kepastian hukum serta dikriminalisasi atas laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialaminya, Amelia Apriliani melaporkan jajaran penyidik Polres Lampung Utara ke Propam Polda Lampung.
Langkah hukum ini diambil korban melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum Ridho Juansyah dan partner yang mendampingi pelaporan tersebut melalui surat nomor 014-B-RJR-IX 2025. Dalam keterangannya, Ridho Juansyah selaku pengacara Amelia menyebut bahwa laporan KDRT yang diajukan kliennya pada tanggal 16 Juli 2025 hingga saat ini tidak ada kejelasannya. Dan terlapor saat ini juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat konfirmasi pers Sabtu 13 September 2025. Terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka. Ya kan? Seharusnya berdasarkan hasil penyelidikan sudah ada korban, lalu 3 orang saksi, lalu hasil visum itu sudah memenuhi 2 alat bukti untuk menetapkan terlapor sebagai tersangka. Tapi ini belum ada. Kita pertanyakan pada saat itu. Sampai sekarang Bang ya? Sampai sekarang kita belum ada informasi ada penetapan tersangka. Masih proses? Iya. Pada saat si terlapor hadir, itu hanya diperiksa sebagai saksi. Kita menanyakan apakah ada penetapan tersangka. Katanya gelar dulu. Nah, kita nanyakan gelar. Dapat informasi dari Bribka Adi Chandra Jaya ini bahwa si Subli mengajukan saksi meringankan. Nah, ini kan lucu, kita keberatan lah kita ajuin. Di dalam pasal 116 ayat 3 KUHP sama 65 KUHP, saksi meringankan itu kalau ada tersangka. Jadi nggak ada saksi meringankan kalau tersangka belum ada. Itu pada saat proses pemeriksaan sebagai terlapor, Mbak Amelia ini diambil sumpah di bawah Al-Quran. Ini kan tahapan penyelidikan. Dan Mbak Amel sebagai terlapor juga berpotensi sebagai tersangka. Nggak ada dalam KUHP tersangka ataupun terdakwa itu disumpah, nggak ada. Yang ada itu saksi gitu loh. Nah, itu divideokan oleh Kanit PPA. Nah, kita mempertanyakan juga, kalau memang Mbak Amel ini sebagai terlapor divideokan dan disumpah, apakah si Subli alias Alek di dalam laporan kita pada tahap penyelidikan juga divideokan oleh si Kanit? Ya kan? Apakah disumpah juga oleh si Kanit PPA ini gitu loh, ya kan? Belum lagi visum yang dibuat oleh si pelapor Subli alias Alek ini, itu kan laporannya tanggal 2 Agustus, rentan waktunya 18 hari. Apakah benar luka-luka tersebut akibat luka yang diserang oleh Mbak Amelia atau sebab luka yang lain? Ini kan kita harus bisa memastikan betul gitu loh. Sementara itu, korban KDRT Amelia Apriani menceritakan kronologis kejadian yang dialaminya di rumah terlapor Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara kepada awak media. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Aku bilang sama dia, ya udah kalau kamu nggak sanggup lagi, biar aku pergi pulang ke Karang maksudnya. Terus kata dia, ya udah silakan kalau mau pulang ke Karang, katanya. Panggil siapa yang mau jemput kamu, kata dia. Berani, kalau ada orang yang berani tuh bawa aku dari rumah bakal disembelih katanya sama goloknya tadi. Dia kan udah narik aku, ayo katanya, panggil siapa yang mau datang, keluarga kamu siapapun aku nggak takut katanya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Saburai News. Saya Rista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.